Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Waalaikumsalam. Siang, Pak. Apa kabarnya hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ya, saya inginkan untuk anak-anak sebelum kita mengawali pembelajaran, marilah kita memanjatkan doa sebagai ucapan syukur kita ke Tuhan Yang Maha Esa. Karena itu, Ketua kelas Adik Iksan untuk dapat memimpin doanya. Terima kasih Pak Guru. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita sama-sama berdoa dalam hati. Berdoa mulai. Doa selesai. Sudah Pak. Terima kasih Adik Iksan. Pak, selanjutnya untuk hari ini apakah hadir semua ya? Hadir Pak, semuanya hadir Pak. Hadir ya? Iya, saya lihat ada yang masih kosong bangkunya, kemana ya? Joni sakit Pak. Joni sakit. Ada suratnya. Oh, ada suratnya ya? Oh iya. Makasih, berarti hari ini hadir semua ya? Pak. Oke, kalau sudah hadir semua, sebelum kita mulai lagi pelajaran, coba lihat dulu dalam kelasnya, apakah sudah bersih tidak? Karena ini kan sudah jam siang. Coba perhatikan, lurus tidak? Coba dikoordinir ketua kelas. Silakan Iksan untuk mengkoordinir teman-teman. Adik-adik, sebelum memulai pelajaran hari ini, tentunya kemarin kan pertemuan minggu lalu. Nah, ini pertemuan minggu lalu kita membahas apa? Ada yang masih ingat ya? Materi bab 2. Adik Bahrin? Kedaulatan ya Pak Guru. Kedaulatan. Apalagi? Adik Rajudin. Selain kedaulatan, siapa yang masih ingat? Pokok pikiran Undang-Undang Dasar, Pak Guru. Pokok pikiran Undang-Undang Dasar. Bagus, Ibu Adik Suryanti. Suryani. Ada? Selain pokok pikiran. Ada lagi yang masih ingat? Mengenai kekuasaan rakyat Pak Guru. Ya, kekuasaan rakyat. Bagus. Ada lagi selain kekuasaan rakyat? Di bab 2 kemarin. Kekuasaan Tuhan. Selain kekuasaan rakyat tadi, tanya pokok pikiran. Ya, sebelum masuk ke pokok pikiran apa tadi? Pokok pikiran Undang-Undang Dasar. Nah, di Undang-Undang Dasar itu kan ada pokok-pokok pikiran. Nah, selain ada pokok pikiran, ada berapakah pokok pikiran Undang-Undang Dasar tadi yang disebutkan oleh Adik Suryanti? Ada yang masih ingat? Ada 4 Pak Guru. Nah, 4. Ada yang masih ingat apa-apa saja? Pokok pikiran pertama apa? Ya, pokok pikiran persatuan. Ya, pokok pikiran persatuan. Yang kedua apa? Ya, Adik Bahrin? Ada tidak? Siapa Adik Bahrin? Nggak usah takut ya, ungkapkan saja. Pokok pikiran keadilan sosial Pak. Ya, keadilan sosial. Bagus. Tepuk tangan dulu untuk Adik Bahrin. Sudah berani. Tepuk tangan dulu. Ya, pokok pikiran yang ketiga apa? Pokok pikiran yang ketiga. Kedaulatan rakyat. Ya, kedaulatan rakyat. Kemudian yang keempat apa? Pokok pikiran ketuhanan Pak. Ketuhanan, Pak. Pokok pikiran Ketuhanan Pak. ketuhanan. Ya. Nah, adik-adik, kalau tadi kita sudah menyebutkan 4 pokok pikiran kedaulatan atau pokok pikiran Undang-Undang Dasar. Nah, untuk materi pikiran yang ketiga, yakni pokok pikiran Kedaulatan rakyat Pak. Kedaulatan rakyat. Coba siapa bisa menyebutkan atau menjelaskan apa itu kedaulatan rakyat, pokok pikiran kedaulatan rakyat? Saya Pak. Ya, silakan Adik Bahrin. Pokok pikiran kedaulatan rakyat itu menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, Pak. Ya, bagus untuk Adik Bahrin. Nah, tentang kemudian siapa lagi yang bisa selain Adik Bahrin? Ada tidak?
kedaulatan rakyat itu berarti mendapatkan mandat dari rakyat. Ya, bagus. Rahmania. Itu suara dari perempuan. Nah, untuk mempelajari hari ini, coba siapa menyebutkan apa saja manfaat kita untuk mempelajari ini? Manfaat, lihat, apa manfaatnya? Kita jadi tahu tentang kekuasaan tertinggi, Pak. Bahwa kekuasaan tertinggi itu berada di tangan rakyat. Bagus sekali, Rahmania. Ada lagi? Ya, ini saya belum dengar suaranya adik Rukmini. Ya, Pak. Ya, menurut adik Rukmini, apa manfaat kita mempelajari mengenai kedaulatan ini? Kita bisa memilih seperti dalam pemilu, Pak. Ya, kita memilih seperti dalam pemilihan atau pemilihan umum, pemilu. Ya, bagus. Ya, Pak. Nah, dalam hal ini ya, manfaat yang kita akan dapat mengetahui hakikat dari kedaulatan dan teorinya. Nah, sebelum kita lanjut ya untuk membahas materi ini, untuk itu hari ini coba kita menyanyikan dulu lagu nasional Hari Merdeka. Coba Adik Suryanti bisa sebagai pembirama menyanyikan lagu Hari Merdeka. Di Birama ya, Pak? Silakan Adik Suryanti. Oke, Pak. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45. Adik-adik, hari ini dengan menyanyikan lagu Hari Merdeka, jiwa nasionalisme kita. Nah, selanjutnya, ini Pak Guru akan tampilkan kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang akan kita capai bersama-sama hari ini. Cara yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, materi pokoknya ini tentang kedaulatan, hakikat dan teori kedaulatan. Pak Guru akan bagi kelompok. Nah, kelompoknya, apakah Pak Guru yang akan tentukan? 4 kelompok. Untuk materi yang kita bahas hari ini, kita memakai model pembelajaran problem basic learning. Kelompoknya Adik Rajudin. Sudah duduk sesuai kelompok. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, coba lihat adik-adik. Ini. Nah, adik-adik, tolong amati gambar yang ada pada buku PPKN bab 3. Gambar 3.1 dan gambar 3.2. Lihat buku paket kelas 9 yang sudah dibagikan tadi. Gambar orang tiga. yang mana, Pak? Yang melakukan pemilihan umum, Pak? Ya, melakukan pemilihan umum. Bagus. Apalagi? Ada yang tahu? Gambar apa? Money politik, Pak. Ya, gambar Menyogok, Pak. gambar money politik. Nah, salah satu contoh kedaulatan, ya. Berarti pemilihan umum itu apakah masuk di dalam kedaulatan? Hubungannya antara pemilihan umum dengan materi hari ini. Pemilihan umum itu masuk, Pak, sebagai kedaulatan. Di situ masuk sebagai kedaulatan rakyat, Pak, dalam undang-undang. Ya, masuk. Kemudian, untuk lebih jauhnya, lebih memperdalam materi, coba adik-adik membaca buku paket halaman 54 dan sikat dan teori-teori kedaulatan. Ya, silakan semua membaca. Ya, Pak. Setelah membaca, coba silakan ditulis fakta apa saja yang ditemukan di dalam pengamatan atau yang kamu baca tadi. Silakan dibacakan. Oke, sudah? Pak Guru beri waktu 5 menit. Sudah, Pak. Ya, sudah paham. Sudah ada yang bisa. Nah, adik-adik apa yang ketahui mengenai materi ini? Materi hakikat dan teori kedaulatan. Apa saja? Yang pertama mengenai pengertian kedaulatan. Kedaulatan itu berasal dari bahasa Arab. Itu daulah, yaitu kekuasaan tertinggi.
pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat itu dilaksanakan melalui apa namanya? Demokrasi apa? Demokrasi langsung dan Langsung demokrasi dan perwakilan, Pak. demokrasi perwakilan, Demokrasi Pak. langsung dan demokrasi tidak. Demokrasi tidak Tidak langsung langsung. atau perwakilan, Pak. Oke, demokrasi langsung dan atau demokrasi tidak langsung. Nah, adik-adik setelah kalian mengetahui ini, coba Pak Guru memberikan kesempatan, ya, memberikan kesempatan sebanyak-banyaknya kepada peserta ini untuk mengidentifikasi apa saja yang berkaitan dengan LKPD yang Pak Guru bagikan tadi. Coba kamu temukan fakta apa saja yang dapat kamu sampaikan setelah melihat gambar ini. Oke, buat pertanyaan sebanyak mungkin. Silakan Adik Ihsan. Ya, silakan buat pertanyaan sebanyak mungkin yang berkaitan dengan gambar. Mau disebutkan, Pak? Adik Isma. Berarti bikin pertanyaannya, Pak. Ya, bikin Dari pertanyaan. gambar. Silakan buat pertanyaan. Sudah. Sudah, Pak. Nah, setelah kalian membuat pertanyaan yang berkaitan dengan gambar, nah, silakan dicari jawabannya dari pertanyaan tadi. Silakan amati gambar ini. Kemudian selain itu, coba baca sumber lain. Ambil HP adik-adik. HP, ya, cari materi ini tentang teori kedaulatan. Adik. Oke. Kelompoknya Adik Sabri. Dicari mengenai jawabannya dari pertanyaan yang sudah kalian susun. Kemudian silakan diskusikan sesuai dengan kelompok kamu. Silakan cari informasinya, jawabannya. Sudah dapat jawabannya dari pertanyaan yang sudah kamu susun tadi. Coba kelompok 1 atau kelompok yang lain, ada yang sudah bisa mempresentasikan? Ya, saya, Pak. Coba. Oke, silakan. Kelompok 1. Dari hasil pencarian kelompok 1, kami dari kelompok 1 bisa memberikan hipotesis atau jawaban sementara dari kami. Hubungan antara kedua gambar di sini, karena kita berbicara mengenai kedaulatan, artinya kekuasaan rakyat, maka dari gambar ini kami bisa melihat bahwa pejabat yang meminta dipilih, bukan pejabat ya, seseorang yang ingin dipilih supaya jadi pejabat. Nah, dari dua hal ini menjadi kontra, artinya ada yang betul-betul atas kekuasaan kedaulatan dari rakyat, dan ada yang kedaulatan rakyat, Pak, yang di nomor 1, bukan nomor 1, di gambar Ibu yang memilih menggunakan pilihan suaranya yang bebas dan transparan, ya. Ini menggunakan. Kalau yang gambar kedua, Pak, saya pikir itu bukan berbicara kekuasaan rakyat, tapi kekuasaan uang. Kelompok yang lain. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan apa yang menjadi hasil diskusi kami. Menurut kelompok kami tidak sesuai dengan kenyataan apa yang ada di gambar, karena orang tua kami di rumah Pak Guru memilih wakil kami yang ada di anggota DPR sana. Orang tua kami dan adik-adik kakak-kakak kami tulus. Jadi menurut di kelompok 2 gambar itu sesuai menerima amplop itu. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Nah, setelah kita mempelajari materi KPD ini, lihat bahwasanya teori kedaulatan itu, ya, itu ada beberapa. Yang pertama itu mengenai teori kedaulatan Tuhan. Dan juga teori kedaulatan hukum. Ya. Adik-adik, nah setelah kita mempresentasikan atau berdiskusi mengenai materi ini, nah apa saja yang kalian bisa dapatkan dari pelajaran ini? Ya, Pak, kami bisa kedaulatan hukum, Tuhan, dan hukum, Tuhan, rakyat, dan apa tadi? Negara. Kedaulatan raja, Pak. Ya, kedaulatan lah. Ya, ada beberapa kedaulatan. Nah, selain itu, setelah kami dewasa, kami tidak akan menerima amplop, Pak Guru. Oke.
memilih pemimpin kami, Pak Guru. Nah, baik adik-adik. Nah, itu adalah mengenai materi ya tentang teori kedaulatan. Nah, di Indonesia sendiri kita itu menganut teori kedaulatan kedaulatan Rakyat, Pak. Rakyat. yaitu teori kedaulatan yakni dikenal dengan Demokrasi, Pak. Demokrasi. Pak. Kedaulatan rakyat pengertiannya demokrasi dari rakyat Ke rakyat untuk untuk rakyat. dan untuk rakyat. Nah, Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. untuk rakyat. Nah, oleh karena itu adik-adik pada pertemuan hari ini sebelum kita menutup pembelajaran, ya, coba poin-poin apa atau kesimpulan yang bisa kalian ada yang bisa menyimpulkan? Saya, Pak, Ya, silakan. dari pembelajaran hari ini, Pak, setelah kami menyelesaikan tadi dalam forum diskusi, maka yang kami bisa pelajari di sini atau kesimpulan dari materi hari ini, yang pertama, kami bisa mengetahui apa itu kedaulatan, Pak. Dan yang kedua itu, kami bisa mengetahui teori-teori kedaulatan, mulai dari teori kedaulatan Tuhan, teori kedaulatan raja, teori kedaulatan negara, teori kedaulatan hukum, dan teori kedaulatan rakyat, Pak. Kesimpulan dari materi ini yaitu mengenai hakikat dan teori kedaulatan, bahwasanya teori kedaulatan itu ada beberapa, yaitu teori kedaulatan yaitu raja atau teori kedaulatan Tuhan, kemudian ada teori kedaulatan raja, teori kedaulatan negara, teori kedaulatan hukum, dan teori kedaulatan rakyat. Nah, ini Pak Guru akan kumpul dulu LKPD-nya, hasil kerja dari adik-adik. Ya, terima kasih. Oke, nah, untuk mengetahui sebagaimana kalian telah mempelajari materi tentang hakikat dan teori kedaulatan, ini Pak Guru akan bagikan, ya, bagikan hasil atau soal evaluasi untuk bagaimana mengetahui apakah kalian sudah mampu memahami tentang materi hakikat dan teori kedaulatan. Oke, cepat dikerjakan. Oke, sudah. Silakan dikumpul. Oke, sudah ya. sudah Pak. Ya, Pak. Pak, sudah. Nah, berikutnya ya adik-adik, kita pada pertemuan, karena hari ini pertemuannya sudah akan berakhir. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari materi tentang prinsip-prinsip kedaulatan rakyat. Karena itu, insya Allah minggu depan kalian coba pelajari materinya. Nah, oke adik-adik, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, ya, marilah sebagai umat yang beragama kita berdoa. Nah, doa kalau tadi awal tadi doa dipimpin oleh adik Iksan. Nah, sekarang untuk mengakhiri pertemuan kita, doa saya minta dipimpin oleh perempuan dulu. Nah, terima kasih adik Rukmini. Nah, dengan berakhirnya tadi kita sama-sama telah berdoa selesai melaksanakan pembelajaran hari ini. Nah, insya Allah kita akan selalu diberi kesehatan. Oke, sampai jumpa minggu depan ya adik-adik.